Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan Bapak Ibu semua dan teman-teman menjadi berkat besar bagi banyak orang. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ngapurono Karno ya. Beliau seorang muslim yang dahulunya tidak terlalu fanatik, tapi juga tidak mau atau tidak menyangka bakal menjadi seorang Kristen. Tetapi apa daya, ketika istrinya sakit sangat keras, yaitu mengalami kanker stadium 4, tidak mungkin disembuhkan. Dokter sudah angkat tangan. Akhirnya beliau berserah kepada Yesus. Mengapa beliau bisa berserah kepada Yesus dan tahu tentang Yesus sebagai penyembuh yang ajaib? Itu bermula karena beliau pernah diberikan Alkitab, ya, Perjanjian Baru oleh temannya. Namun tidak pernah dia baca, cuma dia pernah membaca satu ayat saja di Matius 7 ayat 7. Dan apa yang terjadi? Ketika beliau dalam kondisi kritis terhadap istrinya, beliau ingat akan Yesus. Dan akhirnya beliau pergi ke gereja hanya untuk minta kesembuhan ilahi bagi istrinya yang sakit parah. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Ngapurono Karno. Saya asal dari Pati, Jawa Tengah, kota kecil di lereng Gunung Muria. Jujur aja, saya pada malam hari ini mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya berlatar belakang bukan dari orang keluarga Nasrani, enggak. Saya dari keluarga seberang yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu semuanya lah. Waktu itu saya sudah berkeluarga, saya punya anak dua, semuanya cewek-cewek. Dan pada saat itu, karena pekerjaan saya sehari-hari hanya seorang tukang becak. Saya bukan seorang pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai kantoran, saya hanya tukang becak. Yang penghasilan saya pas-pasan, kerja sehari buat makan sehari. Dan pulang dari kerja itu, istri saya mengeluh, katanya payudara kirinya dia sakit. Karena saya orang desa, orang Jawa, dan tidak mengenal medis atau apa, seperti biasa saya obatkan ke paranormal, ke ustadz, ke kiai, bahkan sampai datang ke daerah Jawa bagian selatan di wilayah Wonosobo. Tapi semuanya itu tidak ada hasilnya dan hasilnya nol. Dan dari itulah saya setiap hari bekerja mengayuh becak dari pagi, pulang siang makan, siang nanti balik lagi, pulang sore. Pas dari itulah saya pulang siang dengan membawa rezeki yang lumayan lah dari hasil peras keringat saya becak. Tapi bagaimanapun juga istri tetap sakit, dia tidak mau terima uang saya. Dia tidak mau menerima uang saya, dia mengeluh katanya sakit. Saya sakit seperti ini gimana. Dengan penuh belas kasih dia minta saya izin untuk menjadi seorang TKW di Arab Saudi. Nah, dari itu saya mengizinkan mereka ke sana, mendaftar dengan persyaratan, proposal-proposal yang dibutuhkan, saya turutin dan saya tantangin semua. Semua saya lepaskan kepalanya, tapi ekornya saya pegang. Karena saya tidak tega, walaupun bagaimana dia adalah wanita idaman saya. Lantas pas mau dicek medikal, ternyata mereka tertolak. Karena dia mengalami hamil 3 minggu. Dari hamil 3 minggu itu tersebut gagallah impian keluarga saya untuk jadi TKW ke Arab Saudi. Dan berjalannya waktu, lahirlah anak saya yang ketiga, yaitu laki-laki, cowok. Tapi karena istri sakit, jadi dia tidak bisa memberikan air susu pada anak saya. Karena air susunya yang keluar bukan ASI, tapi sesuatu hal yang menjijikkan sekali, yaitu sebuah darah dan nanah. Ya terus terang maaf sekali saya seperti itu. Lantas saya setiap hari pekerjaan becak dengan beli susu yang paling murah
produksi dari Jogja. Mungkin bapak-bapak udah tahu, sudah tahu lah susu paling murah susu apa. Bukan seperti anak sekarang minumnya susu paling bermerek, paling berharga. Lantas saat itu saya pulang sore, saya membawa lumayan. Dia sambil ngasih susu anak saya, dia menangis. Dia berkata, "Air, aku ini tidak mungkin bisa hidup lama. Kalau aku nanti suatu saat tidak ada, kamu jangan menikah." Itu perkataan mereka. Tapi saya dengan kuat berkata, "Enggak, kamu akan hidup sampai kita punya cucu. Sampai anak-anak kita besar. Kita akan hidup, kita akan sehat." Dia bilang, "Enggak." Lantas hari itu saya bilang, "Kamu mau enggak besok ajak ke gereja?" Saya masih ingat hari itu hari Jumat. Dia bilang, "Buat apa kamu ke gereja? Kamu sudah sholat tahajud setiap malam, sudah wiridin setiap malam, tapi semua tidak didengar Tuhan. Semua sia-sia. Mau jadi apa? Murtad." Gitu. Tapi saya bersikukuh, saya akan mencari gereja. Dari rumah saya sampai ada gereja itu ada 3 kilo jaraknya. Saya naik sepeda, saya cari di mana yang tepat gereja yang buat saya untuk nanti. Akhirnya saya menemukan sebuah gereja, yaitu sebuah gereja karismatik, bukan gereja Jawa. Saya datang dari situ, saya tanya dengan orang-orang, ibadah gereja ini jam berapa? Dia bilang ibadahnya 2 kali, jam 6 pagi sama jam 6 sore. Lantas saya pulang. Saya bilang sama keluarga, besok minggu kita ke gereja jam 6 pagi. Jam setengah 6 kita sudah berangkat. Oh, sampai sana jangan sampai kita terlambat. Dan itulah awal kami masuk gereja. Karena saya orang baru, saya duduk paling belakang. Saya melihat setiap orang datang, para jemaat, orang-orang Tionghoa, orang Jawanya sangat kecil, sedikit sekali. Dan besok dia sembahyang, berdoa. Lantas keluarga saya bilang, "Kok itu pada sembahyang sunnah gitu?" "Oh iya, dia sholat sunnah," saya bilang gitu. "Udahlah kamu sholat sunnah juga." Akhirnya saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, saya cuma berkata seperti ini, saya tidak minta apa-apa. Tuhan Yesus, aku ada dalam rumah-Mu. Aku tidak minta kaya. Aku tidak minta uang banyak. Aku cuma minta sembuhkan wanita yang ada sebelahku ini. Kalau dia sembuh sehat, anak cucuku akan kubawa ke sini untuk mengenal dan menyembah. Dari itulah waktu terus berlalu. Di minggu ketiga saya juga datang lagi. Di minggu ketiga saya datang lagi, saya ibadah. Saya datang ke gereja naik angkot. Dari 3 datang lagi, di situ kalau sekarang saya mengenalnya dengan istilah atarkol. Doa dipanggil ke depan. Dari doa dipanggil ke depan itulah ada 3 baris kursi, ya kurang lebih jemaatnya 150-an. Istri saya tak suruh maju duluan, walaupun sebenarnya saya di urutan paling akhir. Udahlah kamu maju duluan, kamu didoakan pasti kamu sembuh. Kamu pasti sembuh, pasti saya bilang gitu. Dari itulah saya maju didoakan oleh pendetanya, ditanyain. Karena namanya Jumat baru, pendetanya baru tahu, baru 3 kali datang. Dia tanya, "Ibu sakit apa?" Dia bilang, "Saya sakit ini sudah hampir 4 tahun, Dok. Pak Pendeta." Gitu. "Ibu percaya hari ini ada mujizat Tuhan?" Itu saya dengarkan dari belakang. "Ya, saya percaya." Dia bilang seperti itu. "Kalau Ibu percaya, hari ini bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah dan segala penyakitnya akan dibuang ke tubir laut paling dalam dan mujizat pasti akan terjadi yang luar biasa." Itu saya dengarkan. Telah didoakan bersama-sama dengan para pendeta, penatua di situ. Istri saya disuruh balik, dia menangis. Istri saya menangis, pendetanya juga menangis. Dari menangis itulah istri saya disuruh ke kamar mandi untuk meraba, untuk melihat, untuk merasakan sakit yang mereka derita. Yang menurut dokter ada sudah stadium 4. Lama sekali dia dalam kamar mandi. Sampai saya menunggu di luar tuh, kok tidak keluar-keluar, ada apa. Begitu saya ketuk pintu kamar mandi, "Kamu ada apa tidak keluar-keluar?" Ternyata dia menangis. Dia menangis. Sampai tidak kuat dia menangis. Dia berkata, "Alhamdulillah, aku sembuh.
Saya bilang, ini di gereja bukan di masjid. Jangan bilang alhamdulillah. Tapi puji Tuhan. Saya bilang gitu. Dari itulah, sakit kanker payudara stadium 4 yang sudah dinyatakan akut oleh dokter sembuh lewat kuasa doa yang luar biasa. Air susu yang selama ini kami pompa yang keluar darah dan nanah, ternyata keluar air susu yang murni. Akhirnya saya pulang naik bis dengan mata agak sebat semua karena menangis bersyukur, menangis bahagia karena berkat Tuhan yang luar biasa yang kami alami. Saya bilang, anak di rumah tadi dikasih susu cuma 2 botol kecil-kecil. Ayo kita pulang. Ini sudah hampir jam 8 lebih. Karena kebaktian pagi jam 6 sampai jam 8. Saya pulang, saya naik angkot. Hati saya merasa damai, merasa bersuka cita yang luar biasa. Tuhan ternyata telah memanggil dan memilih saya. Memanggil dan memilih saya. Akhirnya, sampai di rumah, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Segala apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada saya. Walaupun saya terlahir bukan dari orang Kristen, bukan dari orang Nasrani. Tapi itulah Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Akhirnya saya tetap biasa bekerja becak setiap hari. Saya dapat penumpang orang jemaat GITJ. Pagi-pagi saya narik becak. Saya ditanyai, Mas Ngapurono sekarang jadi orang Kristen ya? Saya jawab, iya Bu. Saya terbuka, saya jujur. Walaupun setelah saya jadi orang Kristen, semua masyarakat di desa kami mengucilkan saya, merendahkan saya. Bahkan semua membelekis pekerjaan saya, tidak mau memberikan pekerjaan. Bahkan penumpang-penumpang di pasar yang terkadang baik dengan saya, dia bilang, sekarang kamu jadi orang Kristen, aku bawa naik becak kamu. Tapi tetap saya berseru kepada Tuhan. Saya tetap memohon kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku harus pikul salib seperti ini. Banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi Tuhan. Tetap saya jalani. Akhirnya saya dikasih Alkitab sama jemaat gereja tadi yang jadi penumpang saya. Dia bilang, Mas Ngapurono sudah punya Alkitab? Belum Bu. Saya kemarin tanya di toko buku Kana di Kota Pati. Daerah kami dengan Kota Pati kurang lebih 25 kilo jarak. Saya naik bis cari Alkitab. Ternyata harganya sangat mahal sekali. Kurang lebih 50.000 saat itu. Saya tidak jadi beli. Tak pikir uang 50.000 tak belikan Alkitab. Mending tak buat beli beras sama susu untuk anak saya seperti itu. Akhirnya karena kemurahan Tuhan saya dapat Alkitab. Dan di dalamnya ada tulisan Alkitab dari Gideon. Sampai sekarang masih saya simpan. Saya pelajari, saya buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tak baca, tak pelajari. Semua saya pelajari. Dan saya menemukan ayat yang sangat memberkati saya. Memberkati saya, ternyata saya dipilih Tuhan itu lewat Wahyu 3:19. Barang siapa yang kukasih, akan aku hajar dan aku tegur. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dari itu saya betul-betul tersungkur di kaki Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun, saya tetap mempelajari Alkitab tersebut. Saya tetap selalu belajar tentang kebenaran akan firman Tuhan tersebut. Yang sangat memberkati saya. Dan saya bersyukur sekali selama saya jadi orang Kristen ini. Saya bisa memahami apa arti kasih. Apa arti mengampuni. Karena saya punya nama Ngapurono. Nama Ngapurono itu nama Jawa, Tulen. Yang artinya adalah mengampuni. Memberi maaf. Lah buat apa? Kalau saya dikasih orang tua saya nama Ngapurono, kalau aku tidak bisa memberikan maaf, tidak bisa memberi pengampunan, akan sia-sia bagi hidup saya. Hari-hari ini saya jalani hidup saya tetap ibadah. Di tempat kami dulu sebelum ada COVID itu ibadah 2 kali, pagi dan sore. Saya juga datang pagi, saya juga datang sore. Karena saya haus akan firman Tuhan. Saya haus akan kebenaran. Maka saya cari terus akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya selalu mencari Tuhan. Karena apa yang disampaikan oleh Alkitab dalam Yeremia 17:7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu yang kami dapatkan. Saya sangat bersyukur, betul bersyukur di hadapan Tuhan. Bahkan tantangan dan rintangan yang kami hadapi hari-hari ini, semua
sudah dicukupkan oleh Tuhan. Semua sudah disediakan oleh Tuhan. Bahkan yang dulu saya tidak punya apa-apa, yang dulu saya hanya orang biasa, sekarang saya bersyukur Tuhan memberkati saya, memakai saya. Walaupun secara teologi saya bukan seorang sarjana teologi, saya tidak pernah bersekolah teologi, tapi saya otodidak mempelajari Alkitab. Saya mempelajari Alkitab dan melakukan segala firman yang dia sampaikan, melakukan segala firman yang dia ajarkan. Saya ajarkan terus, saya lakukan. Saya mengasihi, saya ingin menjadi saluran berkat kemanapun saya pergi. Karena hari-hari ini banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Hari-hari ini banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Jadi saya sekarang melayani Tuhan. Sekarang saya layani bukan keluar dulu. Saya melayani dari Yerusalem, keluarga saya. Buat kakak saya, adik saya yang benar dengan Tuhan. Tetangga kanan kiri saya yang belum kenal Tuhan. Mereka saya layani. Karena kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau roh Allah turun di atasmu, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itulah yang kami dapatkan hari-hari ini. Berkat Tuhan yang luar biasa. Saya melayani Tuhan hari ini keliling. Saya hidup di Kabupaten Pati. Tapi Kabupaten Pati itu karsidennya meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Blora, Purwodadi, dan Rembang. Saya hari ini melayani Tuhan dengan memberitakan Injil lewat pijat saraf. Memberitakan Injil lewat pijat saraf. Dan memberikan obat-obatan herbal. Semua itu saya lakukan free, gratis, tanpa menuntut biaya apapun. Karena saya tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jeripayahku yang saya lakukan, yang saya jalani hari-hari ini, akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengerti apapun yang kami butuhkan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14:14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Tuhan pasti akan memberikan. Itu yang kami dapatkan. Makanya saya selalu memintanya pada Tuhan. Saya tidak pernah meminta kepada siapapun kecuali Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang selalu memberkati kehidupan saya. Segala kebutuhan saya Tuhan cukupkan. Segala kebutuhan saya Tuhan yang sediakan. Bahkan selama saya melayani Tuhan, saya bersyukur. Saya bukan pamer atau sombong. Hampir 300 jiwa sudah saya menangkap. Tapi saya berkata, Bapak dan Ibu kalau ingin percaya Tuhan Yesus, Bapak tidak harus di gereja saya. Bapak tidak harus ibadah di tempat saya. Silakan cari di rumah Anda, di tempat Anda, di kampung Anda, di kota Anda, yang dekat dengan Anda, gereja mana yang Anda suka. Disitulah Tuhan berada. Saya dalam melakukan penginjilan, tidak pernah saya menuntut orang tersebut harus masuk gereja saya. Tidak. Karena apa? Saya sudah menanam kebenaran firman Tuhan. Biarlah saya tanam, biarlah nanti ada yang menyiram, biarlah nanti ada yang merawat, biar nanti ada yang menuai. Itu yang kami lakukan hari-hari ini terhadap Tuhan Yesus. Dan saya keliling di 5 kabupaten. Semua saya layani. Baik orang yang sakit stroke, orang yang sakit gula, orang yang sakit asam lambung, semua saya layani. Dengan doa. Dan yang lebih hebat lagi, orang-orang yang belum kenal Tuhan itu, saya tuntun dengan doa saya. Saya berkata, Bapak kalau mau percaya Tuhan Yesus, mau yakin, Bapak tidak usah jadi orang Kristen. Yang penting Bapak percaya dan yakin. Biarlah Tuhan Yesus masuk dalam hati Bapak, dalam kehidupan Bapak, kehidupan Ibu. Itu saya tuntun dengan doa-doa saya. Saya berkata hari ini Pak, sebelum saya mendoakan Bapak, memijit refleksi Bapak, memijit saraf Bapak, izinkan saya berdoa. Tetapi karena saya orang Kristen, saya orang Nasrani, saya harus berdoa dengan nama Tuhan Yesus. Saya katakan seperti itu. Akhirnya mereka mau. Dia bilang, iya Mak, saya mau percaya dengan doa Mas, saya mau percaya dengan doa Bapak. Yang penting saya sembuh. Puji Tuhan, saya bilang gitu. Akhirnya saya doakan, dalam nama Yesus aku berdoa untuk Bapak A ini. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawan. Dan di tengah-tengahnya saya bilang, Pak tirukan doa saya. Tirukan doa saya Ibu, tirukan doa saya saudara kami.
Dia menirukan. Tuhan Yesus, masuklah engkau dalam hidupku, masuklah engkau dalam hatiku, jadilah Tuhanku dan juru selamatku. Dalam nama Yesus, aku terima engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku. Haleluya, amin. Dia menirukan. Dan apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang sakit. Mereka didatangi Tuhan Yesus, ada yang lewat mimpi, ada yang lewat langsung kesembuhan. Tapi bukan karena saya yang menyembuhkan. Bukan. Semua itu karena Tuhan. Saya hanya pembantunya Tuhan. Kalau bahasa Jawanya itu saya jongosnya Tuhan. Jongos itu harus nurut dengan tuannya. Talenta apapun yang diberikan pada saya, tetap saya jalani. Itulah yang saya lakukan hari-hari ini. Mungkin saudara-saudara kami yang hari ini banyak yang menyaksikan kesaksian saya bisa bertumbuh seperti ini, bukan karena gagah dan kuat saya, tapi karena Tuhan Yesus. Dan saya juga punya persekutuan yang luar biasa dengan pria-pria sejati dari Jawa Timur, dari Malang, Surabaya, Sidoarjo, yaitu namanya Habruta. Itu yang menguatkan saya. Habruta ini betul-betul membangun iman saya, menguatkan iman saya yang sangat luar biasa sekali. Walaupun saya menjadi orang Kristen, banyak ujian, banyak cobaan, tetapi saya selalu bersandar kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatan. Itu yang kami dapatkan. Makanya segala sesuatu apapun, walaupun saya dikucilkan oleh masyarakat sekitar, waktu saya jadi orang Kristen, saya tetap mengampuni mereka. Saya tetap mengasihi mereka. Saya tidak pernah menyerah dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini. Karena saya percaya Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan anaknya jatuh tergeletak. Apapun yang kita punya, apapun yang kita perbuat, semua itu sudah diberikan Tuhan yang terbaik. Contoh sajalah, kalau saya punya gitar kecil, kalau yang memegang gitar seorang misioner yang luar biasa, seorang pemusik yang luar biasa, gitar tersebut akan dijual mahal. Kalau kita punya tongkat, kalau tongkat itu hanya tongkat biasa yang kami bawa, itu akan menjadi tongkat penopang hidup saya. Tetapi kalau yang membawa tongkat itu Musa, dia bisa membelah lautan, bisa membuat jalan. Dan ketapel, kalau ketapel yang kita punya paling buat mainan. Tapi kalau yang punya ketapel Daud, dia bisa melawan Goliat dan menghancurkan raksasa-raksasa yang luar biasa. Itu yang kami dapatkan hari ini. Selama saya jadi orang Kristen, memang saya pertama kali dikucilkan, dihina, direndahkan. Tetapi saya bersyukur Tuhan memberikan kekuatan. Janganlah kejahatan kau balas dengan kejahatan. Itulah. Tapi ampunilah mereka dan doakan. Saya pertama jadi orang Kristen, anak saya masuk sekolah SD, dikucilkan, dihina. Tapi saya berkata, jangan menangis. Tuhan akan mengampuni mereka. Tuhan akan memberkati mereka semua. Segala apapun yang kamu lakukan hari-hari ini, Tuhan menyertai. Dan puji Tuhan, anak-anak saya tetap setia, mau sekolah minggu, mau ibadah, mau tidur, mau doa, selalu makan. Karena apa? Doa orang benar, kalau dilakukan dengan penuh kuasa, pasti akan menjadi mujizat yang sangat luar biasa. Bahkan hari-hari ini, saya setiap hari didatangi oleh orang-orang yang minta doa, yang sakit, minta dipijat saraf, semuanya. Bahkan hidup kami hidup dengan iman. Saya tidak pernah mengeluh terhadap Tuhan. Karena apa? Segala khawatirku saya serahkan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu. Karena Tuhan yang pelihara kita. Maka segala sesuatu apapun saya tidak pernah mengeluh. Saya selalu bersyukur. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang hidupnya di bawah saya lebih banyak lagi. Saya tidak pernah mengeluh akan apa yang kami harapkan hari ini. Saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kalau kita melakukan segala sesuatunya, melakukan firman Tuhan, segala berkat ini akan turun di atasku. Segala berkat ini akan turus di atas keluargaku. Bahkan saya pun tidak akan di ekor, tapi akan di kepala. Bahkan mujizat demi mujizat pasti akan saya alami. Dan yang paling memberkati hidup saya, ini yang paling memberkati dengan tak pernah saya lupakan seumur hidup saya terhadap keluarga saya. Selama saya jadi orang Kristen, saya pernah mengalami namanya krisis ekonomi.
Namanya krisis ekonomi itu kita tidak punya apa-apa. Kita tidak, jangankan keuangan, beras pun tidak ada. Tapi Tuhan itu tidak pernah membiarkan anak-anak jatuh tergeletak. Semua itu dicukupkan oleh Tuhan. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Saat itu saya tidak punya apa-apa. Saya lagi bawa becak saya. Di jalan saya dipanggil seseorang. Saya berhenti. Mas Kaprono, berhenti. Ada apa? Dia ternyata apa? Mas, 1 tahun yang lalu aku punya hutang dengan sampean sebanyak 500. Ini aku punya rezeki dan saya ingat ketemu Anda, tak kasih. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya saya sudah tidak punya apa-apa. Untuk makannya saya sudah tidak kuat. Tapi Tuhan mencukupkan. Seperti janda Sarpat. Diberikan berkat Tuhan yang luar biasa. Maka saya memberikan kepada Tuhan bukan dari segala kelebihan saya. Tapi dari segala kekurangan yang saya punya. Itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan hari ini. Hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa masuk di Mirek TV ini. Ini bukan karena gagah dan kuat, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan kirimkan dari surga. Dan terima kasih kepada teman-teman Habruta dari Jawa Timur, juga dari Koramdio, juga dari PS Sejati, Purwokerto yang selalu mendukung saya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang memberi motivasi kepada saya. Saya sangat bersyukur terutama pada anak istri saya yang selalu mengerti akan keadaan hidup saya. Yang selalu tahu bahwa tanpa Tuhan Yesus kita bukan siapa-siapa. Tapi karena bersama Tuhan Yesuslah kita mampu melakukannya. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Makanya lah, Tuhan itu kaya. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pun, jalan raya terbuat dari emas di surga itu. Makanya segala sesuatunya, wah, katanya kita lah enjoy. Hati yang gembira itu adalah obat, saudara. Kalau kita membaca kitab Amsal 17:22 kalau tidak salah itu, hati yang gembira adalah obat. Makanya kita harus bersukacita selalu. Bersukacita selalu dalam segala pengharapan. Karena segala sesuatunya itu Tuhan yang memberikan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan menyerah dengan apapun. Mungkin banyak saudara kita, sekitar kita belum ada yang mau terima Tuhan, mau mengenal Tuhan. Tetapi janganlah takut. Bahwa dalam doa. Saya jujur, setiap jam 12 malam, jam 1 malam saya bangun. Saya berdoa. Saya menyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan. Bahkan siapapun yang saya kenal di grup WA saya, di WA saya, mereka saya bawa dalam doa. Tak doakan mereka satu persatu. Tak doakan. Bahkan saudara saya yang belum mengenal Tuhan, kakak saya, adik saya bawa dalam doa. Saya minta pengurapan pada Tuhan. Saya minta hikmat pada Tuhan. Agar nanti, kalau saya masuk surga, saudara saya juga masuk surga. Bukan saya sendiri yang masuk. Bahkan mungkin tetangga saya kanan kiri yang dulu tidak suka dengan saya, yang dulu tidak senang dengan saya, mereka tak doakan terus. Tak doakan terus. Tak bawa dalam doa. Tuhan berkati dia. Berkati pekerjaan mereka. Ampuni dia Tuhan. Bahkan jamah hatinya. Agar dia mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah. Karena Tuhan itu Allah Tuhan yang luar biasa, saudara kami. Kemarin saya mendoakan orang sakit. Dia tidak bisa jalan karena kena asam urat. Saya doakan, saya peluk. Dia menangis luar biasa. Besoknya dia WA saya dan telepon. Pak, saya tadi malam bermimpi. Mimpi apa? Saya didatangi oleh seseorang memakai jubah putih, wajahnya berkilau tidak kelihatan. Dia berkata begini, Pak, jangan takut, kau akan sembuh. Saya hanya meneteskan air mata. Luar biasa Tuhan menyertai mereka. Tuhan datang secara langsung bagi dia. Itu yang kami dapatkan. Makanya hari-hari ini saya betul-betul ingin terus melekat pada Tuhan seperti pokok anggur. Jadi pohon anggur saya adalah ranting-rantingnya.
Saya terus belajar dan belajar terus untuk bersama Tuhan. Karena saya tahu mujizat Tuhan dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya itu masih tetap ada. Mungkin Anda hari ini ada yang sakit, Anda hari ini ada yang lemah, Anda hari ini ada berbeban berat. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga. Berserahlah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan segala-galanya bagi Anda semua. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan adalah sumber segala berkat. Dia Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Dia tahu apa yang kamu inginkan. Saya masuk gereja pertama, saya tidak minta kaya. Saya kenal Tuhan Yesus pertama, saya tidak minta uang banyak. Saya minta cuma satu. Jamah istriku, sembuhkan dia. Ternyata apa? Tuhan dengarkan. Tuhan berikan. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, semua sudah disediakan Tuhan. Semua sudah disediakan Tuhan. Jujur, saya sekarang betul-betul diberkati Tuhan luar biasa. Saya bisa melakukan pijat syarat. Saya bisa berdoa untuk orang lain. Walaupun secara Kristen saya masih Kristen anak muda. Secara Kristen saya masih anak-anak. Tapi inilah yang kami dapat. Mengenal Tuhan Yesus itu adalah ngeri-ngeri sedap. Kehidupan kita setelah kenal Tuhan Yesus itu seperti ikan dalam akuarium. Semua orang melihat, semua orang memandang, semua orang menyorot. Bahkan mereka berkata, katanya anak Tuhan, katanya orang Kristen, kok perilakunya seperti itu. Tapi saya bersyukur, hari ini Tuhan menyertai kehidupan saya. Hari ini Tuhan menyertai kehidupan saudara-saudara semua. Saudara pasti akan mengalami mujizat kalau Anda percaya. Jadi orang Kristen modalnya cuma satu, percaya dan yakin. Doa dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara. Berkat yang kami terima itu tidak hanya saya saja. Saudara semua juga akan diberkati. Kemanapun saudara berada, hari ini pasti akan diberkati Tuhan. Saya melayani doa lewat online. Banyak orang-orang yang saya doakan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nias, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Papua, Ambon, Maluku, NTT, NTB. Mereka saya layani 24 jam. Tengah malam mereka WA, mereka telepon. Dia bilang, Pak, saya hari ini perlu doa. Saya hari ini perlu ini. Saya layani. 1 Korintus 15:58. Jeripayahmu tidak akan pernah sia-sia dalam melayani Tuhan. Kalau kita tetap melayani Tuhan, Tuhan selalu menyediakan berkat apa yang kita butuhkan. Jangan takut, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menyediakan berkatnya bagi kita. Apapun yang kamu butuhkan hari ini, apapun yang kamu inginkan saat ini, Tuhan akan memberikan kepada kamu, kepada saudara semua. Setiap saya berdoa, saya berkata, supaya kehidupan saudara-saudara kami, kehidupannya akan seperti tanah Kanaan. Penuh dengan madu dan susu, berkelimpahan minyak gandum dan anggur. Apapun yang diperbuat, akan dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Ingat, Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Kalau kita membaca di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10, saat Yabes berseru kepada Allah Israel, Tuhan mendengar dan mengabulkan enggak? Mengabulkan. Kiranya Tuhan memberkatiku dengan berkat berlimpah-limpah. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertaiku dan melindungiku dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak pernah menimpa. Itu yang kami dapatkan selama saya jadi orang Kristen. Itu yang kami dapatkan selama saya mengenal Tuhan Yesus. Mungkin ya itulah yang kami dapatkan hari-hari ini. Kalau kita membaca 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Siapapun saudara hari ini, pasti kalau mau berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, dengan puasa, dengan bangun tengah malam, Tuhan pasti akan dengarkan. Tuhan pasti akan kabulkan. Seperti yang saya alami.
Istri saya sakit kanker 4 tahun. Stadium 4. Tapi Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu adalah mujizat Tuhan yang luar biasa yang kami dapat. Makanya bagi saudara semua yang hari ini melihat tayangan ini, marilah kita satukan hati kita. Kita menangkan Yerusalem kita. Baru kita ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pasti Tuhan akan menyertai saudara. Jangan takut. Mungkin Anda bilang, Pak, saya tidak bisa memijit saraf. Saya tidak kenal saraf. Saya pun tidak tahu waktu itu. Tapi banyak anak-anak Tuhan, para jemaat gereja, teman-teman gereja memberikan saya buku-buku pijat. Saya disuruh mempelajari. Saya diberkati dengan luar biasa. Saya juga sering memberikan seminar-seminar pijat di gereja-gereja desa. Supaya apa? Mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa yang benar dengan Tuhan. Hari ini tuh tuayan banyak. Sudah menguning, tapi pekerjaannya sedikit. Siapa lagi kalau bukan kita yang bekerja? Siapa lagi kalau bukan kita yang memberitakan Injil? Kita semua itu hamba Tuhan. Kita berdoa, minta doa, tidak perlu minta doa pada hamba Tuhan, pada penatua. Kita harus bisa berdoa sendiri. Terutama untuk anak, cucu, istri kita. Jangan mengandalkan manusia. Manusia itu seperti embun yang sebentar lagi akan hilang. Tapi kalau Tuhan tidak pernah memberikan anak-anaknya. Karena apa? Anak-anak Tuhan itu pasti akan diberkati sampai usia kita tua. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 37:25. Dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku melihat anak-anak orang benar meminta-minta roti. Itu janji Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Maka tetaplah bersandar kepada Tuhan. Tetaplah melekat pada pokok anggur yang benar. Supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, segala sesuatunya akan diberikan Tuhan yang luar biasa. Minta apapun, mungkin Anda perlu pekerjaan yang baik, mungkin Anda perlu jodoh, mungkin Anda perlu rumah tangga yang damai sejahtera. Minta pada Tuhan. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah, pasti kuberikan. Carilah kau dapatkan, dan ketuklah pintu, akan dibukakan. Oke saudara kami, mungkin kesaksian saya tidak begitu panjang lebar, tapi saya percaya bisa menjadi saluran berkat bagi saudara semua. Dan kalau Anda mungkin ingin sharing tentang kesehatan, obat herbal, Anda bisa menghubungi saya dan tanya pada Bapak hostnya, ada nomor WA saya, Tuhan pasti akan memberkati segala apa sesuatu yang kita berikan kiranya jadi berkat. Dan saya percaya mujizat demi mujizat pasti akan terjadi. Sebelum kami tutup, kami akan berdoa untuk saudara kami yang telah hadir dalam acara ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya oke Pak Pregi, kita doa dulu ya Pak. Boleh Pak. Ya, terima kasih Pak Pregi. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur akan kuasa kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Di mana Tuhan telah memberikan waktu dan luang bagi kami. Sehingga dalam acara ini Tuhan memberkati perangkat-perangkat internet yang kami pakai hari ini Tuhan. Bahkan kami yakin Tuhan, mereka semua yang hadir Tuhan berkati semua dalam segala kelimpahan. Sehingga kehidupan mereka akan seperti tanah Kanaan, penuh dengan madu dan susu, berkelimpahan minyak gandum dan anggur. Bahkan apa yang mereka pergi perbuat, dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Sehingga janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub pasti akan terkabulkan bagi semua saudara kami yang telah melihat acara ini. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah malam ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah, bahkan di saat kami berdoa Tuhan, bumi bergetar, bahkan surga terbuka lebar, mencurahkan berkat-berkat-Nya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur akan anugerah Tuhan yang luar biasa, yang telah tercurah bagi setiap hamba-Nya malam ini Tuhan. Bahkan TV Merah Tuhan yang telah memberikan kesempatan malam ini, berkati Tuhan, menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang mendengar dan melihat acara ini Tuhan. Baik lewat Zoom, lewat YouTube, lewat apapun Tuhan, semua Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya,
Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Amin. Tuhan memberkati. Puji Ya. Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kesaksian yang luar biasa. Memang tidak panjang kesaksiannya ya, tapi kita percaya bahwa kesaksian ini akan menjangkau banyak orang dan banyak orang akan diberkati. Luar biasa. Amin. Firman Tuhan apalagi yang saya mau share? Tadi di kesaksian Bapak sudah share semua firman Tuhan yang berhubungan dengan kesaksiannya. Luar biasa. Saya belajar dan benar-benar diberkati pada malam hari ini ya Pak. Saya mau bertanya, tidak banyak ya, satu aja Pak sebelum saya bergeser ke teman-teman di Zoom. Waktu saya mendengar kesaksiannya dari awal, mungkin ini karena singkat padat, jelas, tetapi ada sedikit membuat saya penasaran. Kenapa setelah Bapak berdoa berharap di keyakinan yang lama, kenapa Bapak terpikir pada waktu itu untuk ke gereja? Apa yang mendasari pikiran Bapak pada waktu itu sehingga Bapak mau ke gereja, mau berdoa kepada Yesus, membawa keluarganya yang waktu itu dalam keadaan saya dapat katakan hampir putus asa karena istri tercinta mengidap penyakit kanker. Mengapa Pak? Ya Pak, waktu itu saya tuh masih bujang, sekitar tahun 85-an, 86 lah. Ada seorang hamba Tuhan dari Manado namanya Pak Pendeta Freddy Wower. Kalau sekarang saya lihat, saya dengar dia melayani di gereja di Tangerang. Kalau saya dengar sekarang informasinya seperti itu. Dia waktu itu datang ke tempat saya, dia mengasih saya Alkitab Perjanjian Baru berwarna biru. Itu saya baca dan dia bilang, Mas Ngaprono, kalau kamu yakin dan percaya, pasti Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Dia bilang gitu. Jadi hal itu Pak, kesimpulannya, saya punya keyakinan dan kepercayaan. Karena modal jadi orang Kristen cuma yakin dan percaya. Kalau kita yakin itu pasti, ternyata betul. Apa yang saya yakini, apa yang saya percayai, apa yang saya imani, Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan. Ya maaf lah Pak, waktu saya masih di seberang, saya berdoa dengan bahasa, maaf ya Pak, bahasa Arab. Saya tidak tahu maksudnya. Saya bisa berbahasa Arab doanya. Karena itu hanya sebuah tuntunan dan hafalan. Sebagai contoh aja lah Pak. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya bidunya kasanah wa akil rotil kasanah wa qina adzabannar. Itu Pak. Jadi saya tuh sangat tidak tahu apa arti dan maksud tujuannya. Tetapi saya begitu jadi orang Kristen, saya mengerti kalau Tuhan itu mengerti berbagai macam bahasa. Saya minta Tuhan sembuhkan orang yang aku sayang ini dan minggu. Aku tidak minta kaya, aku tidak minta uang. Ternyata itu kata-kata iman dan kata-kata doa. Setelah saya membaca Alkitab dan mempelajari akan teologi ini, itu adalah kata-kata profetik, Pak. Kata-kata profetik yang ternyata betul-benar dengar Tuhan. Di saat kita betul-betul lemah, tak berdaya, Tuhan tuh mendengarkan, mengabulkan. Karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu apa yang kami dapatkan. Terima kasih. Wow, puji Tuhan. Ternyata waktu Bapak masih bujang dulu ya, ternyata seorang sahabat pernah mengatakan kepada Bapak, jika benar-benar percaya, maka akan terjadi. Dan itu mungkin yang teringat pada waktu Bapak mengalami pergumulan yang besar bersama istri sampai akhirnya untuk ke gereja. Dan dari situ perjalanannya ya luar biasa. Saya sangat setuju Pak. Ya, shalom, selamat malam. Apa kabar Pak? Halo, Ya, selamat malam Pak. Malam, puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Pak memperkenalkan diri dulu Pak, dan apa yang ingin Bapak bagikan pada malam hari ini. Ya, baik, terima kasih. Saya Dodi Kusuma, dipanggil Pak Dodi aja. Saya dari Ya. Pasuruan, Pak. Kebetulan, Shalom Pak, salam kenal. Semua saudara-saudara semua dalam yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Saya kebetulan kenal dengan Pak Ngapurono ini. Saya juga masih penasaran Pak dengan kisah hidupnya Pak Ngapurono seperti Pak Franky tadi. Saya ingin tanya begini kepada Pak Ngapurono, izinkan saya bertanya. Pada saat Bapak masuk ke gereja bersama keluarga, saya ingat kesaksian Bapak dan istri mau maju ke depan, oleh Bapak Gembala dipersilakan untuk maju ke depan, tapi Pak Ngapurono ada di belakang, hanya menyaksikan. Dan tiba-tiba pada waktu dibawa dalam doa, tiba-tiba istri Bapak jatuh tersungkur. Mungkin dilawat Tuhan Yesus atau dilawat Roh Kudus, tapi Bapak bergetar, merasa tidak terima. Apa yang terjadi yang sesungguhnya Bapak terima di pikiran Bapak, di hati Bapak, dan
Bapak mau apa pada saat itu? Apa Bapak merasa bahwa istri Bapak diapa-apakan oleh gembala, didoakan yang tidak benar atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Franky. Hanya itu pertanyaan saya. Baik Pak Dodi, Oh iya, silakan Pak. Oh iya Pak, tadi belum tak sampaikan. Memang waktu istri saya maju ke depan, itu memang saya dari belakang melihat Pak. Istri saya itu didoakan, ditanyain, akhirnya berdalam doa itu pendetanya menangis, istri saya menangis. Dalam menangis itu karena apa? Kan saya dulu mantan preman. Ya tidak saya sampaikan tadi, karena saya mantan preman. Jadi masa temperamen saya itu masih ada. Jadi saya melihat, loh ada apa istri saya kok digituin. Sudah tahu kalau dia sakit kok malah dibikin menangis. Jadi saya terus terang mau emosi Pak saat itu. Karena saya melihat, saya kasihan, dia sakit kok malah dibikin nangis biar tersungkur seperti itu gitu loh. Tapi setelah dia bangun, dia disuruh ke kamar mandi, saya ikuti, saya menyadari. Setelah menyadari hari-hari ini, ternyata kuasa Tuhan itu ada dalam hidup saya. Tuhan itu sangat mengasihi saya, sangat mencintai keluarga saya. Makanya saya bersyukur sekali. Kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah bukan Tuhan yang biasa-biasa. Ada Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar-benar hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang ada dan nyata dalam hidup saya. Itu Pak, yang kami dapatkan saat itu memang terus terang. Waktu itu saya temperamen Pak. Tapi begitu saya mengenal Tuhan, saya mengenal kasih, mengenal mengampuni, mengenal menyayangi Pak. Itu Pak yang dapatkan kami sampaikan pada Pak Dodi, Pak Franky. Ya, Pak Dodi, bagaimana? Sudah dijawab oleh sebentar ya, saya hidupkan mic-nya dulu sekali lagi. Ya, gimana Pak Dodi? Ya, baik, terima kasih. Saya juga masih ada lagi satu Pak Franky, mohon maaf. Boleh, terakhir ya, karena masih ada juga tamu yang lain. Silakan, Pak. Ya, baik. Pada saat Bapak merasa bahwa Bapak sudah mulai ditolong oleh Tuhan Yesus, apa yang Bapak ingin lakukan pada saat pertama itu Bapak? Apa langsung Bapak ingin ikut Yesus? Apa Bapak ingin mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat atau bagaimana Pak? Ini aja Pak, terima kasih. Baik, silakan ya, Mas Ngapurono, silakan. Ya Pak, saya kan sudah bilang dari awal, begitu saya masuk gereja bersama istri, saya bilang, Tuhan, aku ada di rumah-Mu. Aku tidak minta kaya atau minta uang banyak. Tolong sembuhkan istriku, orang yang kucintai ini. Kalau dia sembuh, anak cucuku tak bawa ke sini untuk menyembah-Mu. Jadi begitu saya mengalami mujizat seperti itu, ya dalam benak saya hari ini jadi orang Kristen. Amin. Saya hari ini harus menyembah Tuhan. Itu Pak yang saya lakukan dalam benak saya. Makanya sampai di rumah anak-anak tak bilangin, kalau kamu bapak dan ibu sekarang jadi orang Kristen, kalau kamu mau jadi orang Kristen, kamu harus mau sekolah minggu. Tapi kalau kamu mau jadi orang Muslim, kamu harus tetap setia ngaji, belajar ngaji di rumah sebelah itu ada tempat ngaji sama itu. Tapi anak saya memilih apa? Saya mau ikut bapak dan ibu jadi orang Kristen. Jadi saya pulang dari gereja, perasaan saya sudah berkata, saya jadi orang Kristen. Memang rasanya berat Pak. Pertama kali berat. Beratnya apa? Merasa nanti dikucilkan, dihina, dan lain-lain. Tapi saya bersyukur. Begitu saya mendapat Alkitab dari orang gereja Jawa tadi GTJ, saya membaca. Ternyata kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Balaslah dengan kasih. Itu Pak Dodi yang kami dapatkan hari ini. Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih Pak. Oke, shalom, selamat malam Pak Trisulo Wahyudi. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Pak Ngapurono tadi ya. Iya. Bahwa kalau engkau percaya apa yang engkau katakan itu ada kuasa. Nah, ini Pak ya tadi yang saya Ngapurono. Amin. Dan ini ya saya ada pengalaman sedikit, boleh Pak? Saya sampaikan. Boleh, silakan. Iya, jadi waktu itu Pak, saya dulu kan sakit jantung Pak, sakit jantung parah. Iya. Jadi saya 5 jangka saja, sakit dada Pak, saya sudah pakai ini Pak, pakai oksigen. Sehari itu sampai 2 oksigen, 3 oksigen. Kemudian pada suatu saat dada saya sakit, pernafasan saya sudah Senin Kemis Pak, saya merasa wah saya akan mati nih gitu Pak. Tapi saya ingat akan firman Tuhan, Roh Kudus
mengingatkan saya pada firman Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan hidup meskipun sudah mati. Meskipun itu yang dimaksud di rohani, Pak, di kerohanian ya. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus kan akan menghidupkan Lazarus, Pak. Pada berkata kepada Marta pada waktu itu. Kemudian saya pegang firman itu. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan adalah kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dan Tuhan Yesus kuasa menghidupkan orang mati. Tuhan kuasa menghidupkan aku yang akan mati, gitu Pak. Yang mati. Dan aku dan aku percaya, engkau percaya kepadaku akan hidup. Saya berulang-ulang saya perkatakan dan percaya penuh, Pak. Ya puji Tuhan, perlahan-lahan ini pernafasan saya sedikit lega, tambah lega. Kemudian saya tidak jadi mati, Pak. Hidup kembali. Nah, itu nggak jadi mati Tuhan, ya. Puji Tuhan. Iya, haleluya. Iya. Kalau percaya, luar biasa. Betul, iya. Dan kalau saya perkatakan ini pasti terjadi karena punya kuasa. Itu kalau kehendak Tuhan, ya, Pak. Amin, Pak. Dan ya, saya juga Pak Ngapurno ya. Ya. Pak Ngapurno ini istri saya kan sekarang ini sakit Pak. Pendengaran, Pak. Pendengaran sebelah kiri telinga ini seperti ada sumbatan, Pak, di telinga. Telinga kiri tidak dengar, tapi telinga kanan mendengar. Kata dokter ada benjolan di dalam itu, Pak. Nah, ini mohon Pak Ngapurno untuk mendoakan istri saya. Ini Pak, istri saya. Siapa? Baik. Ya, Bu Eva, namanya Bu Eva. Baik. Dan Ambeien Ambeien ini juga sakitnya agak berat, Ambeien. Baik. Terima kasih. Mas Ngapurno, tolong dicatat nama Pak Trisolo Wahyudi, istrinya yang sakit. Ya. Nanti kita doakan waktu di Zoom ya. Setelah selesai kita live. Nah, tinggal Pak. Kita dan itu Mas Ngapurno bisa doakan kepada Bapak dan Ibu ya. Untuk supaya menghemat waktu, kita bergeser ke tamu yang lain ya. Oke. Terima kasih, Pak Regi. Luar biasa ya, Pak Trisolo. Tetap semangat. Trisulo, maaf. Pak Trisulo, tetap semangat Pak ya, tetap semangat dan tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Kita bergeser ke tamu yang lain pada malam hari ini. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Ya, masih ada lagi yang mau bergabung? Tadi Pak Dodi sudah, Pak Trisulo sudah. Sekarang Pak Bambang. Pak Bambang, shalom, selamat malam. Ya. Apakah bisa diputar shalom, Pak? Selamat malam. Kameranya Pak bisa Pak. Diputar 90 derajat. Jadi kameranya horizontal Pak, landscape. Diputar Pak ya. Putar. Handphonenya Pak diputar. Jadi ditidurin. Ditidurin. Gini Pak. Yes, ya. Oke. Silakan Pak. Posisi di tengah Pak ya, supaya wajah Bapak Bambang kelihatan. Ya, shalom, selamat malam Pak. Selamat malam Bapak Franky. Silakan Pak. Memperkenalkan diri Pak dan apa yang mau ditanyakan. Ya Pak, saya terberkati dari kesaksian Pak Timo, luar biasa. Amin. Memang itu karya Tuhan yang luar biasa Pak, berlaku pada Pak Timo yang dipilih dan dipanggil untuk menjadi alatnya. Yang perlu saya tanyakan itu kan saya juga mungkin hampir sama Pak. Ya. Sejarahnya Pak, saya juga orang Sebelang, jadi dulunya bukan pengikut Kristus dari kecil. Jadi saya mengikut Kristus dimenangkan juga. Haleluya, yang saya mau tanyakan Tuhan. Tadi saya belum jelas Pak ya. Memang ada satu jaminan. Jadi ketika saya membaca dalam firman itu ada satu jaminan, yang satu kepastian, ya, kepastian bahwa hidup mengikut Kristus itu tidak seperti saat dulu mengikut agama yang lama, itu tidak ada kepastian. Nah, sekarang saya mau tanyakan, kalau saya dulu ada proses Pak, mula-mulanya itu ada sebelum saya masuk Kristen, ada proses yang tadi yang belum saya dengar cerita Pak Anu kan itu kan yang diberikan kitab itu kan kejadian sesudah mengenal Kristus atau sebelum. Tapi kalau sudah mengenal Kristus ya itu satu proses
untuk mendukung Pak Timotius untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yang saya tanyakan itu seperti saya mengenal awalnya itu, Pak. Ada satu proses, ada satu perjalanan untuk mengenal Yesus. Itu yang awalnya itu, Pak. Iya. Kok bisa, saya dulu juga nggak tahu, karena saya dulu kan memang ya terus terang aja, saya kurang senang sama orang Kristen dulu itu. Iya. Ya itu, sampai kalau kebetulan di rumah saya itu dekat dengan lapangan sepak bola, dan di situ ada satu gereja yang sekarang menjadi gereja saya juga, gereja yang saya beribadah. Itu kalau dia sore gitu Pak, ada musik ya, musiknya gitu. Saya intip-intip apain orang itu waktu masih ya anak-anak ya Pak ya, saya intip-intip karena itu. Nah, ketika dalam perjalanannya saya ditangkap oleh Tuhan. Itu yang saya mau tanyakan. Penangkapan Yesus seperti contoh Rasul Paulus itu loh. Itu ada sejarahnya Pak. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Franky. Mungkin lebih spesifik Pak Bambang mau mempertanyakan kepada Mas Ngapurono. Pertanyaannya adalah mula-mula ditangkap oleh Tuhan Yesus Pak. Oke, bagaimana Pak Mas Ngapurono mula-mula ditangkap oleh Tuhan Yesus? Silakan. Ya, mula-mulanya ya waktu istri saya sakit itu Pak. Kalau istri saya tidak sakit, tidak mungkin saya itu ditangkap Tuhan Yesus. Kalau saya mendapat Alkitab itu kan waktu itu kan memang belum kenal Tuhan. Di perjanjian baru itu, warna biru itu, biru laut itu. Iya. Nah itu pun tidak saya baca sepenuhnya. Karena bagi saya, waktu itu mendapat Alkitab itu adalah kejijikan gitu loh Pak. Karena bukan Al-Quran atau bukan turutan gitu loh. Jadi waktu itu hanya saya bacanya hanya di Matius 7 ayat 7. Yang saya ingat-ingat sampai hari ini. Jadi kalau kita tanya kapan kami ditangkap Yesus? Kami ditangkap Yesus waktu saya pertama kali istri saya sakit dan saya akhirnya ingat, akan yakin dan percaya itu. Amin. Itu Pak yang kami dapatkan. Iya. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Bambang? Apakah sudah jelas? Ya, jelas Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, Tuhan memberkati juga Pak Bambang ya. Jadi ketika pada saat itu memang sepertinya tidak ada jalan, sudah memang hampir mau menyerah, dan ternyata ada jalan, tertinggal satu jalan lagi, dan Mas Ngapurono akhirnya pergi ke gereja untuk berdoa, dan di doa itu berkata kepada Tuhan, jika istriku sembuh, anak cucuku akan aku bawa untuk datang menyembah dan mengaku Yesus Tuhan, dan sembuh. Selesai, sembuh. Apalagi yang mau dilakukan? Tentu janjinya dari Mas Ngapurono untuk setelah berjanji tentu harus ditepati apa yang telah dijanjikan kepada Tuhan, dan terjadi di dalam gereja itu. Luar biasa. Begitu kira-kira Pak Bambang ya. Titik di mana akhirnya ditangkap oleh Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Saya penasaran juga dengan cerita Pak Bambang ini ya. Mungkin saya akan mengundang Bapak untuk bersaksi. Bapak ini mengintip gereja, dan akhirnya Bapak juga dimenangkan. Jangan dulu keluar Pak ya. Setelah selesai dari Zoom, tetap tunggu Pak. Saya mau catat nomor Bapak ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Bambang. Kita bergeser ke tamu yang lain dulu Pak ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak luar biasa. Tetap semangat Pak. Tetap kuat di dalam Yesus. Iya, silakan Pak, lalu hidupkan mic dan kameranya. Shalom, selamat malam. Wow. Shalom, Alim. Selamat malam, Pak Franky. Selamat dirindukan malam. Nih di teman-teman di kolom chat ini. Mana Pak lalu? Allah dahsyat, luar biasa. Ini kesaksian yang sangat memberkati sekali. Amin. Ya, kesaksian yang betul-betul membuktikan bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Yes. Ya. Amin. Dan mujizat itu nyata, Pak Franky, luar biasa sekali. Ya, saya tadi agak samar-samar saya mendengar namanya Pak Purnomo, Bapak Purnomo ya? Ngapurono, Mas Ngapurono Karno. Ngapurono ya, Ngapurono. Ya, Ngapurono Karno. Luar biasa ya. Betul. Ngapurono, oh, luar biasa. Sampai saya tulis-tulis namanya Pak Purno, terus Pak. Dahsyat sekali. Ya, Bapak salam kenal dari Lombok. Saya lalu Pausen. Ya, saya sangat diberkati sekali dengan
kesaksian Bapak yang wow luar biasa itu, berapi-api ya, dan semangat sekali untuk membagikan firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya tadi menyimak apa yang Bapak saksikan itu, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa mujizat itu nyata bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, makanya ayo jangan pernah ragukan Tuhan, jangan pernah sangsikan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam pribadi Yesus itu Tuhan yang kalau orang Lombok berkata Jesus is the same yesterday, today and forever. Amin. Haleluya. Dia tetap sama, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, dia tidak pernah berubah. Kita yang harus berubah. Ya, kita harus berubah semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Pak Prengki, saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian beliau. Saya cuma mau meneguhkan malam hari ini, karena ya ketika beliau bersaksi tadi itu ada dua hal yang ini yang Roh Kudus taruh di hati saya. Yang pertama, yang ya kita sebagai orang-orang percaya itu jangan pernah ragu untuk berseru kepada Tuhan. Ya, jangan pernah ragu untuk berseru kepada Tuhan. Seperti yang beliau tadi sampaikan itu, bahwa Tuhan yang kita sembah itu dia bukan Tuhan yang punya mata tidak bisa melihat kita. Ya, artinya beliau sampaikan tadi, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli akan hidup kita. Dan saya sepakat apa yang beliau sampaikan, bahwa ayo yakinlah, percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu dia Allah yang mengerti, dia Allah yang peduli akan kehidupan setiap kita. Makanya bagaimana untuk kita bisa menikmati mujizat dalam hidup kita, itu yang pertama kita harus berseru kepada Tuhan. Ya, berseru itu dengan bahasa aslinya itu kara. Panggil dia, beritakan, ceritakan, bacakan. Ya, makanya saya percaya bahwa kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, ya kita tidak akan pernah mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Makanya tadi saya menyimak beliau menyampaikan firman Tuhan itu, wow, dahsyat nih. Nah, ini orang yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Dan kalau kita betul-betul memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, wow, saya percaya, ya, seperti yang saya sering katakan, bahwa orang yang bijak itu dia tidak akan pernah berkata kepada Tuhan kalau dia punya masalah yang besar, kalau dia punya tantangan yang besar, kalau dia punya penyakit yang mungkin sebagai dokter berkata nggak ada harapan, ya, udah sampai stadium 4 itu. Tapi saya percaya bahwa kalau kita mengenal siapa yang kita sembah, kita tidak akan pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku punya masalah yang besar, aku punya tantangan yang besar, aku punya penyakit yang besar, yang sulit mungkin. Tapi kita akan berkata kepada masalah, kepada tantangan, kepada persoalan, kepada penyakit, ya, dalam kehidupan kita, bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap kita. Nah, makanya ini penting buat kita harus belajar untuk berseru kepada Kristus. Ya, seperti Mazmur 51 ayat 15, Pak Prengki, minta tolong. Ya, Mazmur 50 ayat 15. Baik, Mazmur 50 ayatnya dia udah sampaikan apa enggak saya, tapi iya, saya menyimak tadi apa yang beliau sampaikan itu luar biasa sekali. Ya. Nah, ini kunci untuk bagaimana kita bisa mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Ya, di sana dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Oh, keren. Ya, ini yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Ayo kita berseru kepada Kristus. Ya, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun persoalanmu, ayo berseru kepada Dia. Panggil Dia, beritakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Makanya tadi saya sepakat apa yang beliau sampaikan itu, deklarasikan firman Tuhan. Oh, keren. Ya, kalau orang berani mendeklarasikan firman Tuhan, dia pasti mengalami mujizat dalam hidupnya. Dia pasti mengalami pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kita. Ya, makanya Mazmur ini sangat menguatkan saya, Bapak Ibu Saudara, untuk ayo kita berseru kepada Kristus. Ya, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara hari ini. Ya, seperti yang beliau saksikan tadi ketika melayani orang sakit lewat tradisional, pengobatan tradisional, itu seperti yang saya alami, ya, apa yang saya lakukan. Ya, ketika kita berseru kepada Kristus, wow, di situ mujizat terjadi. Ya, bahkan di dalam Yeremia 33 ayat ketiga berkata begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Engkau akan dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat 6 berkata begini, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Wow, keren. Ya, ayo jangan pernah berseru kepada Tuhan. Ya, tadi beliau sudah bagikan bagaimana Yabes berseru kepada Tuhan. Ya, di sana dikatakan dalam 1 Tawarik 4 ayat 10,
Ya, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wow, keren. Nah, ini yang saya belajar Bapak Prengki dari Pak Purnomo. Ayo kita jangan takut berseru kepada Tuhan. Ya, seperti Bartimius, ya dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mencelikkan matanya. Wow, keren. Ya. Nah, yang kedua Pak Prengki yang saya tangkap dari apa yang disampaikan sama hambanya tadi itu, ya, kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, saya melihat bagaimana beliau punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, yang pertama yang saya belajar dari hambanya ini peneguhan aja Pak Prengki dari saya ya, sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, bagaimana untuk memiliki sikap hati yang benar itu kita harus percaya kepada Kristus. Ya, seperti yang beliau sampaikan tadi, percaya, berani percaya. Itu penting. Makanya Matius 21 ayat 22 berkata begini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Oleh karena itu, ayo, ini sikap hati yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, yaitu percaya kepada Kristus. Ya, dan yang bahkan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Wow, keren. Ya, kalau saudara mau mengalami mujizat, ayo miliki sikap hati yang benar kepada Tuhan. Ya, miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan seperti Pak Purnomo. Ya, yang pertama percaya kepada Kristus. Itu penting buat kita. Nah, yang kedua jangan bimbang. Ya, Pak Prengki ya. Kalau kita berdoa jangan pernah bimbang. Saya melihat bagaimana imannya beliau ketika mendoakan orang itu, ya itu nggak bimbang gitu loh. Apalagi sampai beliau berani menuntun orang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Wow, keren. Ya, dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya melakukan ini Bapak Ibu, wow, keren. Ya, Markus 16 ayat 17 Pak Prengki minta tolong. Saya minta waktu 16 ayat 17. Ini yang saya sangat excited sekali firman Tuhan ini. Ini tanda-tanda orang yang percaya kepada Kristus. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Minta tolong dinaikkan Pak Prengki. Ya, sudah Pak. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Ya, nah ini yang saya mau teguhkan. Ayo, jangan pernah tinggalkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan Pak Purnomo. Ya, lakukan bagian Bapak dan saya percaya Tuhan pasti melakukan bagiannya. Yang penting jangan bimbang. Yang tadi sikap hati yang benar terhadap Tuhan itu yang pertama percaya, yang kedua jangan bimbang. Ya, bimbang itu artinya jangan bimbang itu jangan ragu-ragu, jangan merasa khawatir. Ya, sampai beliau tadi kan sampaikan di dalam 1 Petrus tadi itu ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Itu luar biasa. Ya, jangan cemas, jangan kurang tentram sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Dia mengerti, Dia peduli, bahkan Dia selalu menepati janjinya dalam kehidupan setiap kita. Nah, Markus 11 ayat 23 berkata begini Pak Prengki. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Artinya sikap hati yang benar ini yang pertama percaya, yang kedua jangan bimbang. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, jangan pernah izinkan iblis mengintimidasi kehidupan kita. Ya, ketika Bapak Ibu mendoakan orang, yakinlah, percayalah ya bahwa otoritas itu ada atas kehidupan kita. Makanya seperti yang beliau sampaikan tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, keren. Ya, ayo jangan pernah bimbang. Ya, ini sikap hati yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Percaya, jangan bimbang. Yang terakhir, terima dengan iman. Seperti yang Pak Prengki sampaikan tadi itu saya catat ya, luar biasa sekali. Ya, kita harus betul-betul memperkatakan dengan iman. Berani menerima dengan iman itu penting. Makanya Markus 11 ayat 24 berkata begini, sebab itu ingatlah ini, apabila kalian berdoa dan meminta sesuatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta, maka kalian akan menerimanya. Wow, keren. Matius 11 ayat 24 Pak Prengki ya. Ya, ini luar biasa. Maka Pak Prengki boleh minta tolong bantu saya karena ada logo ini. Iya. Minta tolong Bapak yang baca, kalau Bapak yang baca. Oke, Markus 11 ayat 24 ya. Ya. Baik.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah Haleluya. menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Wow, keren. Nah, ini sikap hati yang harus kita miliki Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi percaya, yang kedua jangan bimbang, yang ketiga menerima dengan iman. Ada sebuah statement berkata begini Pak Franky, ketika kita mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan, maka Allah akan mengerjakan apa yang tidak dapat kita kerjakan. Apa yang Bapak Ibu saudara bisa lakukan hari ini? Berdoa, berseru kepada Tuhan. Maka saya percaya ketika saudara angkat tangan, Tuhan pasti akan turun tangan menolong kita, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, Puji sehingga lewat Tuhan. hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat Bapak. Terima kasih banyak ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi Haleluya. wabarakatuh. Baik, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus ya. Sungguh luar biasa sharing firman Tuhan dari Pak Lalu pada malam hari ini menguatkan kita semua ya. Luar biasa Pak Lalu, terima kasih buat firman Tuhannya. Tetap Terima kasih kuat, banyak Bapak. sehat selalu Tetap Pak ya. semangat Pak Karno. Salam dari Lombok. Baik. Ya. Saya rindu nanti kita bisa apa ya namanya Pak Franky, mohon maaf, bisa Sharing. tukar ilmu dan pengalaman ya bagaimana Iya. untuk kita, karena apa yang Bapak lakukan itu saya lakukan dari tahun 2004 ya. Saya Tuhan. mendoakan orang sakit, saya lewat terapi, lewat bekam, lewat akupuntur, lewat pijit ya, titik saraf, itu saya lakukan dan saya banyak memperlengkapi teman-teman ustadz untuk mereka bisa melakukan melakukan pelayanan kepada umat mereka, dan itu jadi berkat yang luar biasa. Amin. Dan sampai hari ini kalau saya dipercayakan untuk memegang klinik yang di tempat kami, itu betul-betul menjadi berkat buat masyarakat. Banyak orang datang berobat, dilayani, dan persis apa yang Bapak lakukan itu saya lakukan. Ya, saya doakan mereka karena saya percaya bahwa satu hal yang saya tanamkan bahwa bukan saya menyembuhkan mereka, tapi iman mereka kepada Kristus itu yang menyembuhkan. Dan saya ingat tadi di dalam Markus 16 ayat 17 itu, ketika orang percaya tumpang tangan atas orang sakit, orang itu pasti sembuh. Ya, bukan mendoakan loh, tapi tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Dan saya percaya di tangan Bapak itu ada otoritas, ada kuasa. Ya, apa yang Bapak ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang Bapak lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Untuk apa? Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, tetap semangat Bapak, saling doakan. Ya, saya percaya Bapak akan menuntun banyak orang datang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Wah, Haleluya. ini Puji jadi hormat Tuhan. saya Pak Franky ini. Baik, terima kasih ya Pak Lalu, luar biasa. Oke, Tuhan Yesus Ya, memberkati. Tuhan Tetap Yesus semangat. memberkati kita semua. Amin. Dan akhirnya kita sudah di penghujung waktu pada malam hari ini ya. Saya berikan kesempatan kepada Mas Ngapurono sekali lagi untuk menutup dengan closing statement. Apa yang akan menjadi pesan Bapak buat kita semua yang menonton pada malam hari ini? Singkat saja Pak, silakan. Oke Pak, selama kita jadi orang Kristen, jangan lelah untuk melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Itu aja Pak yang kami sampaikan. Amin. Jangan Benar-benar singkat. Jangan lelah. Oke, jangan lelah ya. Jangan lelah dalam mengikut Tuhan ya. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Ya, karena dalam kehidupan ini tuh Tuhanlah yang menuntun Pak. Dia adalah Amin. sumber pokok anggurnya. Amin. Apapun yang kamu minta, dengan segala penuh kuasa Tuhan berikan. Jujur Pak, saya dulu udah punya apa-apa. Sekarang sepeda motor punya, mobil punya, rumah Wah, luar lumayan. biasa. Ya, Dari dulu puji Tuhan, Pak. seorang tukang becak Pak ya. Ya, amin, puji Tuhan. Tapi Walaupun sekarang dipakai Tuhan luar biasa. bisa untuk melayani Tuhan kemana-mana. Ya, Kalau hujan tidak kehujanan, panas ya kepanasan. Itu karena berkat Tuhan, bukan karena apa-apa. Semua berkat. Titipan Pak, titipan dari Tuhan. puji Tuhan. Jadi Ya. sekarang sudah tidak naik becak lagi Pak ya. Sudah naik motor sekarang atau naik apa? Mobil ya. Becaknya tak kasih ke orang Pak. Ada orang Oh, datang, oke. dia mengeluh, tidak punya pekerjaan. Kalau tak jual waktu itu harganya laku 600 Pak. Dia punya uang 200, tak kasih. Ya udahlah bawa untuk kamu. Puji Dia membuat Tuhan. dia menangis. Dia berkata, wah Bapak luar biasa. Saya bukan orang kaya, saya hanya orang biasa. Seperti saya katakan, janda sarpat itu memberikan dari segala kekurangannya Pak, bukan dari kelebihannya. Itu yang Benar. kami punya. Iya Pak. Benar, itulah. saya setuju. Wow, terima kasih ya pada malam hari ini Mas Ngapurono. Kesaksian Bapak sungguh dahsyat. Yang nonton tadi luar biasa juga banyak. Dan mereka dikuatkan, diberkati luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya seisi rumahnya bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Mereka dibaptis dan Pak Ngapurono Karno akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan
memiliki sebuah pelayanan dalam bidang medis, yaitu obat-obat herbal untuk orang-orang yang sakit, dan juga melayani dalam kesembuhan ilahi. Wow, luar biasa sekali. Dan kita melihat di sini bahwa kuasa Allah itu bekerja bagi setiap orang, tidak memandang suku, kaum, ras, golongan, ya. Karena kita melihat Pak Ngapurwono Karno ini adalah orang yang sangat sederhana, yaitu seorang tukang beca. Walaupun beliau preman, tapi beliau seorang tukang beca. Dan inilah yang kita lihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi setiap orang, mengasihi setiap jiwa. Dan kita bersyukur bahwa akhirnya Pak Ngapurwono Karno menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil dan telah memenangkan sekira 300 jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Wow, keren sekali, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, jangan menyerah, jangan patah semangat. Kita mari menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kita sebagai mempelai wanita yang dewasa, kita menjangkau jiwa yang terhilang dengan bersaksi, dengan bersyafaat, berdoa bagi mereka, supaya jiwa mereka diselamatkan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kasih Kristus. Tetaplah semangat, tetaplah setia, tetaplah percaya, dan teruslah mengasihi, mengampuni, dan memberkati sampai Tuhan datang kembali. Dan saya berdoa, Bapak Ibu, pasti diberkati Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan beserta kita dan memberkati kita sampai seumur hidup kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.